Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia. Tema kita pada pagi ini adalah tentang hubungan antara ketakwaan dengan kesejahteraan dan keberkahan hidup. Jadi apa hubungan antara iman, takwa dengan kesejahteraan, kebahagiaan dan keberkahan hidup? Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 69 Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la fatahna alaihim, niscaya kami akan membukakan untuk mereka barakatin, keberkahan, keberlimpahan, minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menyiksa mereka dengan apa yang telah mereka laksanakan atau mereka usahakan. Jadi Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman, kemudian mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa, nah ini syaratnya iman dan takwa, yang tentunya bukan hanya sekedar ucapan, karena iman itu keyakinan di hati, kemudian at-taqwa adalah implementasi dari iman yang nampak dalam kehidupan kita. Nah, jadi orang beriman bukan hanya sekedar at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran, mengimani, mempercayai dengan hati saja. Tapi para ulama ahlus sunnah wal jamaah mendefinisikan iman at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani atau wal amalu bil jawari. Iman adalah yang membenarkan dengan hati, kemudian wal iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lidah, wal amalu bil arkan atau wal amalu bil jawari, dan kemudian diamalkan dengan anggota tubuh yang lain. Maka kalau orang yang beriman, insya Allah iman itu bukan hanya sekedar bukan hanya keyakinan di hati, tetapi nampak pengaruh iman itu, buah iman itu nampak dalam kehidupannya. Dan itulah yang disebut dengan
wattaqau, dan mereka menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan itu tergambar dalam hidup mereka. Ketakwaan itu tergambar, nampak dalam kesehariannya. Maka orang yang bertakwa punya semangat ibadah yang tinggi. Nah, ini. Mereka menjaga hablum minallah, tapi juga menjaga hablum minan nas, menjaga hubungan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Ibadah kepada Allah baik, juga dalam dunia kerjanya juga baik. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa dalam dunia kerja itu apapun yang dilakukan itu bagian dari ibadah. Nah, inilah buah dari keimanan. Nah, ketika sebuah negeri sudah dipenuhi oleh orang penduduk negeri itu, atau mungkin tidak semua, mayoritasnya gitu, sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah apa? Janji Allah, Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau masyarakatnya sudah penuh dengan masyarakat yang beriman, masyarakat yang bekerja keras, masyarakat yang menjadikan 24 kehidupannya itu, waktu yang dalam hidup itu bahagian dari ibadah kepada Allah, dan dia tidak perlu lagi CCTV untuk disiplin, tidak perlu lagi pengawasan manusia untuk selalu berbuat jujur, untuk berbuat baik, memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya. Tidak perlu lagi pengawasan manusia, dia cukup dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat yang jujur, yang saling membantu, yang saling menghargai, yang saling menghormati. Wah, ini sebuah negeri atau sebuah negara itu akan menjadi negara yang dipenuhi dengan keberkahan, dan penduduknya akan menjadi penduduk yang bahagia gitu. Jadi indeks kebahagiaan dalam sebuah negara akan bertambah ketika mereka menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Ini janji Allah nih. Nah, indeks kebahagiaan itu di dalam hati yang bahagia, semangat kerja yang tinggi, semangat berkarya. Kemudian apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Maka kita melihat ya, insyaallah rezeki, sumber daya alam, buah-buahan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat yang bertakwa. Bapak Ibu, saya secara pribadi memang ya pernah kuliah di 4 tahun di Madinah Al-Munawwarah, di Islamic Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, atau Islamic University of Medina. Di Universitas Islam Madinah, saya kuliah di sana 4 tahun, tahun 1993 sampai 1997. Saya waktu itu, Masya Allah, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan buah-buahan yang banyak ke penduduk ahli Mekah dan Madinah gitu. Jadi jemaah haji kan jutaan itu, tapi saya melihat tidak ada yang kekurangan buah gitu. Makan buah aja lah standarnya ya. Kenapa? Karena kalau kita waktu di kampung itu buahnya terbatas dapatnya. Tapi di sana buah, Masya Allah, buah-buahan yang tak pernah kita lihat didapatkan. Artinya penduduknya, mereka mungkin tidak menanam di kampung itu, tidak nanam buah-buahan itu, tidak ada kadang di kampungnya. Di negeri itu tak ada buah-buahannya, tapi buah-buahan itu sampai ke dia. Masya Allah, ini merupakan barakah, keberkahan. Dan tak ada yang kelaparan dengan jutaan, 2 juta, 3 juta manusia di Mekah itu, tidak ada yang kelaparan gitu.
Nah, tentunya suasana-suasana keimanan dan ketakwaan ini perlu terus kita pupuk supaya kita mendapatkan keberkahan. Ta'aziyah al-barakah itu az-ziyadah. Ada tambahan. Tambahan itu bukan hanya sekedar tambahan fisiknya, tapi tambahan keberkahannya, tambahan kemanfaatannya. Nah, ini. Nah, al-barakah, ya, al-barakah itu dalam tafsir disebutkan ada barakah fil mal. Allah akan memberikan keberkahan kepada dia dalam harta dia. Jadi multi manfaat harta itu lebih banyak. Karena ada orang yang hartanya banyak, uang banyak, tapi tidak banyak manfaatnya. Karena habis mungkin untuk hal-hal yang sia-sia. Atau duitnya banyak, tapi hanya di ATM atau di bank, di bank atau dalam bentuk aset yang dia sendiri terkadang tak bisa memanfaatkan aset itu. Kadang dia tidak bisa menggunakan asetnya tadi karena hanya sebagai kebanggaan punya uang banyak, punya tanah banyak, tapi tidak ada masyarakat di sekitarnya, bahkan ada yang keluarga-keluarganya, anak keponakannya tak mendapatkan keberkahan dari harta dia. Berarti hartanya tidak barokah. Nah, kemudian al-barakatu fil waqt, ya. Barokah dalam waktu. Nah, ini. Banyak orang yang bisa memanfaatkan waktunya, tapi banyak juga yang kadang waktunya habis sia-sia. Kita sama-sama diberikan oleh Allah SWT waktu 24 jam. Sama semua. Tapi yang bedanya, ada yang bisa menggunakan waktu 24 jam itu dengan baik, tapi ada yang tidak bisa menggunakan waktu 24 jam itu dengan baik. Itu bedanya. Jadi berbeda itu. Jadi ada yang waktu 24 jamnya dia bisa pagi dan banyak hal, banyak pekerjaan yang bisa kerjakan dalam satu hari itu. Tapi ada orang yang hanya waktunya kadang sudah habis tidur, menonton, tidur, nonton, atau pergi kerja pun mungkin juga tidak maksimal gitu umpamanya. Itu berarti al-barakatu wal fil waqti wal umur. Ada keberkahan. Keberkahan itu para ulama juga mendefinisikan dengan ziyadatul khair. Ada tambahan kebaikan dalam umur, tambahan manfaat, tambahan kebaikan dalam umur, dalam waktu yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ada orang umurnya panjang, tapi tidak banyak yang dia buat. Tapi ada orang yang umurnya bisa saja tidak panjang, mungkin hanya 35 tahun, 40 tahun gitu. Seperti Imam An-Nawawi, umurnya tak terlalu panjang, tapi buku yang dia susun, yang dibaca oleh orang sampai sekarang, sama dengan setinggi tegak kita gitu. Itu keberkahan waktu yang dia miliki. Masya Allah. Al-barakatu fil ahli, keberkahan dalam keluarga. Maka kita melihat ada keluarga-keluarga yang barokah, anak-anaknya baik-baik, kemudian juga anak-anak pendidikannya tinggi, anak-anaknya keturunannya baik-baik, bahkan menjadi penopang, menjadi pejuang-pejuang pembela agama, pejuang-pejuang dalam memakmurkan negaranya gitu tuh barokah dalam fil ahli, dalam keluarga. Dan keluarga juga memberikan kebahagiaan. Karena kita lihat kan ada keluarga-keluarga yang padahal rumah dah besar, kemudian harta dah banyak, tapi keluarganya, istrinya tak memberikan kebahagiaan, anaknya tidak menjadi unsur-unsur kebahagiaan dalam diri dia. Maka keluarga yang baik, kita harapkan keluarga yang barokah itu keluarga yang memberikan nambah indeks kebahagiaan kepada ahli keluarga itu, kepada anggota keluarga itu, saling mendukung, saling menghargai, saling mencintai antara keluarga. Itu yang ketiga. Al-barakah selanjutnya adalah barakatin, itu adalah al-barakatu fil ilmi, keberkahan dalam ilmu. Jadi ilmu itu memberikan manfaat. Ilmu itu memberikan tambahan ketakwaan dan tambahan keimanan kepada seseorang. Maka kalau seseorang sudah bertambah ilmunya, tak bertambah keimanan dan ketakwaannya, maka dipertanyakan ilmunya itu bagaimana gitu. Kemudian al-barakatu fi zurriyah, keberkahan dalam
zurriyah, anak keturunan, bukan sekadar anak tapi sampai anak cucu, cicit dan selanjutnya keturunannya. Maka ada doa yang kita baca terus, mungkin dianjurkan membaca, orang tua membacanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri, pasangan suami istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan anak-anak keturunan kami, qurrata ayunin, penyejuk mata, penenang hati, yang membanggakan orang tuanya, membanggakan atuk-atuknya juga gitu ya. Az-zurriyah, keturunan yang baik. Kemudian juga al-barakah fil mansab wal makana, keberkahan dalam jabatan, dalam kedudukan yang Allah berikan, ada keberkahan. Jadi bupati barokah gitu, jadi gubernur barokah. Itu ziyadul khair, bertambah kebaikan untuk dirinya dan bertambah kebaikan untuk masyarakat yang dipimpinnya. Inilah yang kita harapkan dari keberkahan itu. Nah, bagaimana mengharapkan keberkahan itu? Apa saja yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah memperkuat iman kita, itu pertama. Yang kedua, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, al-amalus soleh, beramal soleh, berkarya, berbuat, bekerja, melakukan hal-hal yang baik, baik sifatnya baik dalam sifat keakhiratan kita atau baik dalam sifatnya urusan dunia kita. Yang keempat, perlu adanya asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima di antaranya untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan, as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat, keberkahan hidup. Nah, diperlukan adanya kasratul istighfar, memperbanyak beristighfar, berbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, Allah janjikan tadi, kalau penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah negara ya bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan keberkahan, tambahan kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan dari langit dan bumi. Tapi ingat, kalau kita mendustakan, kalau penduduk negara, penduduk satu kampung, penduduk satu daerah itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum, Allah memberikan ancaman, kami akan menyiksa mereka dengan apa yang telah mereka usahakan itu. Ya. Hutan yang sudah gundul akan menimbulkan banjir. Daerah yang banyak perzinahan, daerah yang banyak minum khamar, banyak perjudian di situ, kadang Allah bukit itu Allah gerakkan bukit longsor, kemudian menimbun penduduk itu. Ini Allah datangkan, kadang ada datangkan air laut yang menghantam, ya, tsunami gitu namanya. Apalagi kita sudah melihat di suatu daerah yang bukit, tanah itu bergerak pindah gitu dan menghancurkan apa yang ada di atasnya. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak susah untuk mencabut sebuah kenikmatan, mencabut sebuah harta, mencabut keberkahan yang ada dari manusia kalau manusia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kita mendapatkan masyarakat yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi masyarakat yang bertakwa, menjadi masyarakat beriman kepada Allah taala, dan dari masyarakat-masyarakat bertakwa dan beriman kepada Allah taala ini mudah-mudahan Allah juga berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang akan menambah lagi keberkahan, menambah lagi kebahagiaan, menambah lagi tingkat kesejahteraan, menambah lagi tingkat kebahagiaan kepada sebuah negara, kepada penduduk sebuah negara, kepada penduduk sebuah daerah, atau penduduk sebuah kampung. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, menambah kebaikan dan kebaikan kepada kita, dan kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dan juga hamba Allah yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, dan bukan hanya sekedar dunia, tapi kehidupan di dunia insya Allah kita juga akan bahagia di akhirat dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan negara kita negara yang diisi oleh manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita juga berharap dari keimanan dan ketakwaan penduduknya itu Allah berikan keberkahan, kebaikan yang banyak kepada negara dan pada penduduknya, sehingga penduduknya mendapatkan kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang sejahtera, dan jadi penduduk yang bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.